Halo teman-teman semua, hari ini edisi spesial nih teman-teman ya. Saya mengundang seorang ekonom senior teman-teman dari Bright Institute, Bapak Awalir Rizky. Halo Pak Awalir, apa kabar Pak hari Halo, ini Pak? aman, baik. Terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih Pak Awalir sudah hadir bersama kita ya teman-teman. Beliau ini kalau teman-teman ngelihat ke YouTube-nya Pak Awalil ya. Di YouTube itu sangat-sangat banyak sekali video, mungkin sehari bikin lebih dari 2 video kali ya. Tetapi semuanya benar-benar berdasarkan fakta, berdasarkan data teman-teman ya. Jadi jarang-jarang nih kita ketemu ekonom yang benar-benar ngomong pakai data, pakai fakta seperti beliau ini gitu loh. Mungkin dulu ada almarhum Faisal Basri dan kawan-kawannya. Nah, tapi kali ini mungkin saya rasa beberapa terakhir nih cuma beliau aja yang saya nonton gitu. Cuma beliau dan teman-teman yang saya nonton ya. Yang lain mungkin kebanyakan asumsi, kebanyakan opini gitu ya. Kalau beliau ini betul-betul baca berita, lihat fakta, sampaikan informasi apa adanya gitu. Nah, kenapa saya ngundang beliau? Karena baru-baru ini beliau termasuk salah satu yang menginformasikan informasi yang ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya. Di kanal YouTube-nya beliau dan di mana-mana juga eh, bahwa ada informasi, ada ramalan lah atau ada proyeksi di depannya Indonesia ini bisa diramalkan gagal bayar hutang untuk pertama kali dalam sejarah. Bahkan Pak Awalnya mengatakan di zaman Krismon aja 98 kita tidak gagal bayar hutang. Tetapi sekarang kita ada potensi buat gagal bayar hutang. Nah, kebetulan saya ini seorang pemegang SBN nih Pak. Saya megang SBN. Saya bukan tipe orang yang main saham, tidak main kripto. Saya ini pegangnya SBN. Jadi Konservatif sebenarnya Mas Awan itu sudah. iya, saya konservatif. Jadi kalau Indonesia gagal bayar hutang, cilaka saya Pak. Nah, Nah, ya. makanya saya ngundang Pak Awalir. Nah, mungkin pertama Pak, kita pengen tanya kepada Pak Awalir Rizky ini sebagai seorang ekonom senior, bagaimana sih ceritanya, bagaimana hitung-hitungannya, Indonesia kok bisa sih diramalkan berpotensi gagal bayar hutang nih untuk pertama kali dalam sejarah? Kok bisa sampai sebahaya itu Pak? Boleh mungkin diceritakan Pak. Silakan Pak. Mungkin Awan. Kalau kita mempelajari hal-hal seperti itu, tentu dokumen utama yang kita periksa adalah apa yang disebut dengan anggaran pendapatan belanja negara ya APBN. Karena itu resmi dokumen yang diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi suka atau tidak suka itu berarti disetujui rakyat dan itu resmi. Harusnya secara hukum semua pihak termasuk pemerintah sendiri ya tidak boleh melanggar yang dia taruh di situ. Jadi misalnya belanja itu adalah plafon atas, boleh kurang, tapi nggak boleh melebihi itu. Boleh melebihi untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya karena dia terkait harganya dalam dolar. Jadi naiknya bukan karena itemnya, tapi karena nilainya naik karena kurs. Itu boleh. Intinya begitu. Nah, saya sejak awal, sebelum perang ini penting buat pemirsanya Mas Awan. Sebelum perang, saya sudah termasuk yang khawatir melihat APBN 2026 itu, ya kalau ibarat rumah tangga itu terlalu overconfidence itu percaya nih misalnya Mas Awan yakin tahun depan ini penghasilannya gede jadi sudah menaruh belanja yang besar kan begitu. Nah, itu disusun pertengahan tahun 2025. Masih memang wajar karena pada saat itu bulan Juli suasananya dari sisi pemerintah karena kebetulan saya juga kadang diundang di Kementerian Keuangan jadi berkomunikasi dengan beberapa analis di sana. Itu pada waktu itu di pertengahan tahun itu misalnya nah yang SBN yang dipegang oleh Mas Awan itu kan masih di 6 itu ya malah agak 6 lebih sedikit tapi pelan-pelan turun kan. Kemudian yang kedua harga minyak juga masih di 60 sampai 65 kan seperti itu. Nah, kemudian juga tidak menyangka kalau pajak di 6 bulan kemudian di semester 2 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan karena 6 bulan awal tuh kayaknya sih ini masih masih seperti yang lalu. Nah, asumsi-asumsi seperti itu membuat perkiraan pendapatan, tepatnya target pendapatan di APBN 2026 itu cukup optimis ya. Nah, dengan optimisme seperti itu, ketika 6 bulan berjalan, lalu total setahun tidak sesuai dengan ketika itu disusun, sudah ada masalah kan sebenarnya. Ini belum perang nih, nah, bahwa pendapatan kemungkinan tidak sebesar itu. Nah,
yang jadi masalah di penyusunan APBN kita itu sebenarnya sudah disadari sejak awal. Menaruh belanja itu dengan ngelirik pendapatan. Secara narasi seolah-olah belanja disusun sendiri, pendapatan disusun sendiri, kemudian di-match-kan. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan ini secara akademis di sini bahwa enggak juga, karena memang belanjanya melirik hitungan pendapatan. Akibatnya kan belanjanya itu optimis banget kan, mencapai berapa ya, 3.150 triliun kurang lebih ya untuk rencananya. Nah, di situ juga pemerintah masih optimis dengan proyek-proyek strategis dia seperti MBG yang akan dieskalasi. Begitu juga dengan beberapa rencana program prioritas ya. Begitu juga dengan misal ini ya, ada rencana pembelian karena memang Pak Prabowo sebagai seorang purnawirawan jenderal mungkin juga kan ada concernnya untuk memperkuat pertahanan, maka anggaran untuk pertahanan juga dicadangkan untuk besar gitu, semacam itu. Nah, jadi saya sudah dari dulu sudah mengingatkan di awal-awal tahun dan di akhir tahun lalu ini APBN nggak sehat gitu. Nah, waktu itu disusunlah rencana belanja sekian, pendapatan sekian, saya biarin saya defisitnya itu kurang lebih 689 triliun. Rencananya berarti 690 lah. Nah, padahal realisasi di 2025 itu 695. Jadi cuma turun sedikit. Nah, masuk akal sih masih. Nah, ternyata setelah berjalan sebulan, 2 bulan, sebelum perang pun itu ternyata banyak hal yang berubah. Salah satunya kan yield SBN juga naik kan itu. Jadi masuk awan sampai sebetulnya kan selama bisa dibayarkan sampai untung ini karena udah mendekati 7 kan ini sekarang. Kalau yang retail Betul, mungkin 5,5 6 ya. Nah, betul. lalu kembali ke pokok soal tadi. Belanja kalau tidak dirubah itemnya, maksudnya misalnya belanja A, B, C, D sampai Z, yang berubah itu nilainya. Karena kan tadi antara lain subsidi ya, subsidi itu kan diasumsikan tertentu, nah karena minyaknya naik jadi dia melonjak. Yang kedua, nah ini yang jarang bisa dipahami publik karena memang tidak, saya sudah berkali-kali mengatakan bahkan di internal sana, ini kenapa kompensasi tidak transparan. Sebenarnya subsidi terhadap BBM itu dua, subsidi yang dinyatakan sebagai subsidi BBM dan LPG dan listrik, subsidi energi, dan kompensasi Mas Awan. Kompensasi itu beda. Kalau subsidi itu ibaratnya di state di depan, kami akan menyalurkan subsidi kurang lebih 210 triliun kan, untuk LPG sekian, untuk BBM sekian. Nah, yang kompensasi ini dihitung setelah terjadi. Nah, selisih harga harga yang dibayar oleh, karena ditetapkan pertalite sekian, kan dia nggak disubsidi sebenarnya, tapi kan dikompensasi, ada hitungannya. Nah, kedua-duanya ini meledak. Subsidi yang diumumkan ke publik, subsidi akan naik kurang lebih 100 triliun. Itu masuk akal memang, itu sampai 90-100 dolar segitu. Tapi yang tidak dinyatakan ke publik adalah kompensasi. Kompensasi berapa di APBN juga tidak dinyatakan jelas, tapi karena saya kerjanya melototi itu kan bisa tahu tuh sebenarnya dicadangkan 200, berarti 200 tambah 200 400 kan itu subsidi dan kompensasi energi. Nah, yang subsidi naik 100, yang kompensasi ini ada potensi naiknya lebih banyak kalau pemerintah bersikeras untuk harga-harga BBM ditetapkan, terutama Pertalite itu bisa melompat menjadi 400, berarti kan 700 triliun Mas. Ya totally 300 lah. Berarti kan tadi yang rencananya 690 kita bulatkan 700 ya. Ketambahan beban baru ini berarti 1.000 nih defisitnya. Kalau tidak mau mengubah item belanja. Nah, kalau memang itu nggak boleh 1.000 karena 3% dari PDB itu kurang lebih ya 750 Mas. Berarti kalau 1.000 kan sudah melampaui. Sudah ada wacana sempat oleh Menko Perekonomian bahwa akan dilebarkan defisitnya dan dipayungi oleh Perpu kayak tahun 2020. Itu rencana semula, tapi Prabowo belum mau. Nah, tapi kalau misalnya belum mau, lalu diperintahkan suruh ngirit. Nah, sekarang kita bisa baca di media, ngiritnya itu berkali-kali, pernah disebut 80, hari-hari ini disebut 160. Saya sebagai pengamat fiskal
ya tidak percaya ya, karena gampang kalau buat saya ngitungnya. Yang mau di itu FH, perjalanan dinas, pertemuan kan bisa dihitung. Penghematan atas itu untuk 80 triliun, itu udah gila-gilaan. Tapi umpama berhasil, kan tetap tidak mencukupi untuk 300 tadi, Mas. Nah, kurang lebih begitu. Lalu, dan seterusnya, anggap saja pemerintah akhirnya mengeluarkan batas untuk boleh berutang atau defisit lebih lebar. Berarti kan butuh tambahan utang. Defisit itu kan harus dibayari dengan utang. Nah, hebatnya lagi APBN 2026 ini sebetulnya defisitnya tadi hanya 689 triliun. Eh, Berutangnya itu mau 832, Mas. Mengapa? Karena selain defisit itu hanya menghitung belanja dan pendapatan. Sementara pemerintah itu punya pengeluaran yang bukan belanja. Investasi misalnya itu tidak masuk belanja, tapi kan tetap keluar duit, tetap butuh utang. Total utang yang dibutuhkan, utang baru nih maksudnya, utang neto itu adalah 832. Nah, logikanya lagi 832 itu utang neto. Utang lama, utang baru dikurangi utang lama, maksudnya nyicil. Nah, berarti kan sebetulnya kebutuhan berutang pemerintah itu, ini sebelum perang loh ya, ini sebelum defisit tadi 832, ditambah berapa bayarnya selama setahun. Nggak ada angkanya juga. Tapi ya pengamat fiskal harus jeli yang hitung-hitung itu dapat angka saya 833, itu udah konservatif banget. Berarti 833 tambah 832 butuhnya 1.665 triliun. Saya kunci dulu nih. Pemerintah sebelum perang, sebelum ada kasus minyak, itu berencana berutang baru 1.665. Dipakai untuk bayar utang lama, kurang lebih 833, menambali APBN 832. Nah, berarti kan kebutuhan 1.665 itu harus dipenuhi. Sementara kalau yang pinjaman kan kecil, pasti SBN. Nah, SBN yang sampai pegang itu. Pertanyaannya ketika menerbitkan SBN baru 1.665 itu, ada standing buyers-nya nggak? Ya Mas Awan kan ya saya duga kan hitungannya 1-2 miliar aja kan nggak mungkin 10 triliun kan beli SBN Mas Awan. Betul, Pak. Ya, artinya individual itu kan ya segitu kan. Nah, maka siapa yang standing buyers-nya? Kan lalu kita analisis siapa saja Bank Indonesia, bank, lembaga pensiun dan asuransi individual, semua kita jumlah. Nah, saya menganalisisnya kan begitu. Maka standing buyer-nya itu tidak mencukupi domestik itu. Semua tumbuh alamiah. Asuransi ya tumbuhnya alamiah. Bank kalau dia dipaksa beli banyak ya berarti dia kan nggak nyalurin kredit. Nah, kemudian Bank Indonesia batasnya adalah, nah ini masuk kita ke kuncinya, kebaca oleh investor khususnya investor asing kan. Ini Bank Indonesia ini udah ngos-ngosan. Itulah latar belakang ketika Moody's dan Fitch sebelum perang loh, Moody's dan Fitch itu memberi rating. Jadi saya ekstrim memberi peringatannya kalau mereka soft. Tapi jangan lupa kalau lembaga rating beri soft, beli peringatan soft itu karena mereka hati-hati saja. Kamu ini masih layak investasi, masih layak diutangi Indonesia ini. Tapi ke depannya nggak meyakinkan, makanya outlook-nya negatif. Itu belum perang. Nah, maka sebelum perang pun saya sudah mengingatkan resiko gagal bayar utang itu sudah ada. Nah, sekarang ada perang, berarti saya menambahi lagi peringatannya. Jangan pakai potensi, Mas Awan. Kalau ini risiko, risiko. Nah, maka risiko pertama, risiko tidak dapat utang sejumlah yang diinginkan. Tadi kan 1.665. Kalau meledak tambah 300, ya kebayang nggak kita butuh hampir 2.000 triliun berutang pemerintah. Nah kan, kalau memaksakan. Berarti itu namanya kan refinancing risk kan. Tidak bisa mencari utang baru untuk membayari utang lama dan memenuhi kewajiban pemerintah, kewajiban fiskal. Yang kedua, dari pengalaman dan juga dinyatakan oleh pemerintah, ayo tenang aja, kita mau revolving, kita debt switching, macam-macam istilahnya. Kalau istilah individual berutang di bank itu sebenarnya restrukturisasi itu. Oke, kata bank, kita ngadu nih, perusahaan saya pribadi ini nggak bisa bayar. Nggak apa-apa, direstrukturisasi. Berarti kan kalau pokok utangnya bisa digeser nih, waktu pembayarannya. Tapi kan bunga tidak, Mas. Bunga kan tetap harus bayar si yang bersangkutan itu.
Nah, sama saja dengan negara. Dia bisa revolving, bisa debt switching, bisa apapun namanya. Bisa dia mengumpulkan bondholder. Jadi kalau Mas Awan punyanya kira-kira 100 triliun ya ikut pertemuan bondholder kan. Bondholder para pemegang saham itu. Kita bisa bayangkan siapa yang ditemui di bondholder itu. Bisa. Bondholder meeting, ini kami nggak bisa bayar. Mereka mungkin bisa nerima, tapi apa pasti jawabannya? Secara rasional jawabannya bunga harus bayar. Dan yang penting lagi, satu lagi, minta bunga yang lebih tinggi. Yield kan kalau istilah kita kan, bunga bersih. Pasti sudah itu. Mau, tapi minta bunga yang lebih tinggi. Bank juga restrukturisasi begitu. Nah, berarti muncul risiko kedua, namanya shortage risk kan. Risiko tidak bisa membayar kewajiban utang. Kalau yang pertama tadi hanya risiko tidak dapat utang untuk membayar utang. Kalau ini risiko tidak, nah di situ yang saya sebut salah satunya adalah dari shortage risk itu gagal membayar bunga utang. Jadi mungkin lebih softnya itu saya sih masih melihat potensi untuk restrukturisasi, debt switching, Bank Indonesia ikut berperan, Bank Himbara ikut berperan, masih bisa. Bondholder bisa dilakukan. Tapi yang bunga kan tetap harus dilakukan. Nah, dibayar. Nah, dari sisi itu risikonya meningkat. Apa cuma Bright awalnya yang ngingatin, saya ulangi lagi, Fitch dan Moody's juga sebenarnya udah mengingatkan. Nah, si Fitch dengan jelas itu bahwa yang masalah besar di utang Indonesia itu adalah rasio antara bayar bunga dengan pendapatannya sudah terlalu tinggi. Jadi kalau debt service, beban utang kan dua-duanya tuh pembayaran pokok dengan bunga. Tapi tadi sudah saya katakan pokok di negara manapun termasuk di kita itu mungkin bisa dirunding kalau situasinya masih nggak apa ya tidak sampai hancur lah. Tapi kalau yang bunga kan nggak bisa. Sudah diingatin tuh bahwa menurut si Pitch kita sudah menuju 15% lebih kata dia. Saya tidak tahu bagaimana Pitch menghitung. Kalau saya ngitungnya sudah 18,69% 2025 Mas. Hitungannya 2026 pasti di atas 19. Maka peringatan Moody's tadi kan jadi tuh. Dan kalau pakai metode lama, IMF memberi ingatan kepada semua negara, bukannya Indonesia, batas yang aman untuk fiskal dalam hal bunga itu 7-10% dari pendapatan. Nah, kurang lebih dengan cara begitu, saya melihat pemerintah ini benar-benar akan kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga utang. Tentu bukan di 2-3 bulan ini. Kalau berdasarkan apa ya, saya di Bright kan juga kita buat model sederhana ya, tapi power lah untuk ini. Itu akan kesulitan nanti di bulan mulai Agustus, Mas. Agustus, September, karena ketahuan. Nah, kira-kira begitu. Intinya, saya melihat kemampuan APBN sebelum perang itu sudah pas-pasan. Nah, penuh dengan asumsi yang optimis. Kemudian ketika ada perang, itu dihajar lagi. Nah, dihajar lagi, maka kalau pemerintah melakukan kebijakan sebagaimana yang sekarang diutarakan, hanya melakukan penghematan perjalanan, WFH, itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah fiskal ini. Maka resikonya adalah di kewajiban membayar bunga utang. Tapi nggak usah khawatir juga Mas Awan. Biasanya kan itu yang pertama tidak dibayar, satu Bank Indonesia, kan gitu toh. Kedua Bank Himbara, itu bisa dirunding kan. Jadi aman lah Mas Awan. Aman sampai dinyatakan lain nantinya. Kira-kira gitu Mas, latar belakang kenapa saya menilai kita resiko fiskal kita dalam hal bayar bunga utang ini sedang tinggi-tingginya. Bukan untuk saat kita bicara ini. 3-5 bulan ke depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Awalir ya. Jadi ya, negara Indonesia ini mohon maaf nih ya, ini Pak Purbaya cenderung tidak transparan, Iya. ngikutin dari modelnya Sri Mulyani ya. Zaman Sri Mulyani juga agak tidak transparan, sekarang juga tidak transparan juga ya. Dan cilakanya lagi, Sri Mulyani orangnya diam. Kalau Pak Purbaya ini overconfidence. Kalau istilah saya ini suka suka ngebacot nih orangnya. Ya, bluffing lah Ngomong kalau terus. bahasanya generasi milenial itu. Mohon maaf ya Pak Purbaya ya, bercanda ya, anak anak milenial ya. Jadi, resiko satu adalah kita pengen dapat hutang 1.600 itu minimal, tapi Iya, nggak dapat, itu resikonya. ya, Nah, betul.
anggaplah itu nggak dapat. Kemudian kita berusaha menegosiasi dengan para bondholder dan sebagainya itu, Iya, oke lah, diperpanjang jangka waktunya, tetapi kan seperti debt collector minta bunganya naikin, ya kan? betul, betul. Bunga dinaikin, eh anggaplah kita bisa nih dapat kesepakatan itu, bunga kita naikin. Kalau ngomongin mau mengirit mah omong kosong lah ya, nggak mungkin lah. Zaman Nggak Prabowo ini kayak mungkin. Kecuali MBG dipotong, Mas, dihentikan. ya kalau MBG dipotong Prabowo turun ya, jadi nggak Nah, mungkin. itu masalahnya. Mungkin. Nah, jadi sekarang kan terjadi deadlock nih Pak, terjadi situasi yang tadi Bapak bilang resikonya begitu besar. Ya, eh Walaupun Perpu naikin defisit 4% tidak membantu. Toh kalau duitnya nggak ada gimana mau bayar utang? betul. Itu pendapat saya begitu ya. Oke, tapi tadi Bapak sudah kasih informasi juga bahwa kalaupun kita amit-amit betul terjadi default, terjadi gagal bayar, yang pertama tidak dibayar adalah Bank Indonesia, kemudian Bank Ya, Himbara. kedua Bang Imbada. Berarti pihak SBN dan pihak asing masih agak-agak bisa agak tenang nih Pak. Kalau asing nggak dibayar, ya sudah kita investment grade kita masuk tidak layak investasi. Nggak mungkin Pak ya, pasti diusahakan bayar. Itu terakhir pasti. Mas Awan lebih terakhir lagi, Oh yang begitu. individu. Karena bahaya kan, akan terjadi keresahan di kelas menengah kan. Saya ulangi, kalau misalnya tadi Bank Indonesia dengan Bank Himbara tidak dibayar, dia dinyatakan berutang, Mas. Hmm. Jadi kan di Bank Indonesia dicatat sebagai utang pemerintah, utang bunga kepada Bank Indonesia. Bank Himbara kan juga ada itu utang. Nah, di pembukaan pemerintah utang bunga. Nah, itu trik lain nanti dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Ya kira-kira begitulah. Sejauh Oke. ini kita susah, tapi ya penyelamatannya itu, dan Bank Indonesia artinya secara teknis dia nanti akan mencetak uang itu, Mas. Sebenarnya antara lain dengan dia mengeluarkan surat utang, dia kan ada sekuritas rupiah Bank Indonesia. Belum pegang ya Mas Awan SRBI. Lebih S aman kayaknya Mas. Nggak boleh ya SRBI. individu ya? SRBI individu boleh kan? Lewat. Nanti dicek ya. Saya kalau instrumen, jadi SRBI itu yang beli kan bank Hmm. asing gitu ya, beberapa lembaga keuangan. Saya tidak tahu apakah individu bisa beli. SRBI itu Bank Indonesia sudah lama nih, sejak tahun 2023 berutang. Hmm. Harapannya tuh asing yang masuk. Jadi double, Hmm. dapat duit dan dapat palas kan. Sejauh ini Hmm. asing masuk hanya di kisaran 25% dari total SRBI. Bahkan Hmm. sekuritas palas Bank Indonesia pun yang beli domestik. Nah, Hmm. dari duit itulah BI memakai terutama untuk pegang SBN. Jadi kan dipindah nih, harusnya Hmm. utangnya utang pemerintah menjadi utang Bank Indonesia. Nah, itu Hmm. sudah dilakukan dalam 2 tahun ini. Itu yang saya Hmm. bilang tadi, ini kalau diakselerasi, deeskalasi, maaf, deeskalasi, ya risikonya pindah. Pindah tapi Hmm. tidak menyelesaikan. Si moneternya tadi sakit, fiskalnya tadi kan. Ini Hmm. sakitnya bisa ke Bank Indonesia. Mengapa? Para investor ngintip nih, Bank Indonesia karena punya utang banyak, karena harus menggendong SBN, ini kapasitasnya untuk intervensi moneter, operasi moneter, baik operasi balas maupun operasi rupiah, OPT dia, itu melemah. Nanti terjangannya kepada kurs, Mas. Di kurs Hmm. yang sekarang ini gitu itu juga antara lain karena mereka melihat kapasitas Bank Indonesia untuk intervensi itu makin terbatas. Nah, kan Hmm. jadinya tidak lagi sekedar gagal fiskal, tapi bisa menjadi gangguan di instrumen moneter. Kalau sudah begitu, ada di bank juga kan. Jangan lupa loh, bank itu banyak pegang SBN kan. Kalau Hmm. dia misalnya tidak dibayar bunganya, diutang, ada masalah likuiditas di bank, kemana dia mintanya? Ya ke Bank Indonesia kan, minta likuiditas kan. Karena memang ada instrumennya. Kalau dia minta juga ke Bank Indonesia bisa goyah juga. Satu lagi Mas, ini yang jarang dibicarakan publik, BPJS, ketenaga kerjaan. Dia masuk Hmm. di dalam kategori asuransi dan pensiun kan. Dia Hmm. itu pegang kurang lebih 750 triliun Mas, sampai 800 malah. Pegang Hmm. SBN. Nah, dia SBN tuh. dapat SBN dari labanya, dari yieldnya itu dia bayar kewajiban dia sebagai BPJS kan, klaim dari.
dari tenaga kerja, entah itu PHK, entah itu memang sudah waktunya. Kebayang nggak kalau situasi ekonomi memburuk, kan PHK Hmm. bertambah, orang yang mengklaim ke BPJS kan bertambah. Hmm. Nah, si BPJS-nya kalau tidak dibayari bunganya, repot kan? Dibayari pun dia tetap nggak cukup kalau terjadi pemburukan ekonomi. Kemana Hmm. dia harus minjam? Dia pilihannya bisa pinjam ke bank kan? Nah, Hmm. tekanan di bank, ya bank serba salah. Ini BPJS kalau gua utangi, ya wong dia asetnya SBN kok. Kan menambah risiko juga. Kalau dia Hmm. mengliquidkan SBN-nya, berarti kan ada supply lebih banyak lagi tuh di pasar. Pemerintah aja mau mensuplai ngos-ngosan, sekarang BPJS buang juga. Nah, Hmm. sampean kan pemain tuh, harga SBN kan masih 100, 101, paling-paling turun-turun 90. Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba harga SBN 90? Jadi bukan hanya gagal, sampean urusannya bukan hanya tidak dibayar bunga atau bunganya agak khawatir, tapi asetnya Mas Awan berkurang kalau harganya 90 kan sekarang. Hmm. Nah, itu jadi ini kompleksnya jadi berkaitan semua. Hmm. Nah, dimulai dari gagal fiskal. Nggak usah gagal banget lah. Jadi ada beberapa seri tidak bisa dibayari gitu. Untungnya sekarang BI dengan pemerintah kerjasama nih. Apa-apa nih biar pemirsanya Mas Awad tahu. Ini sudah dikumpulin nih, apa namanya. Jadi BI itu sudah milih-milih beli di pasar sekunder itu. Milih-milih yang jatuh temponya di 26, 27 misalnya. Milih-milih yang bayar bunganya tuh 3 bulanan, 6 bulanan, yang ya kira-kira gitulah. Sehingga urusannya tagihan pemerintah dan Bank Indonesia saja. Tapi nanti dulu, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi apa pitch, modis, nah ini S&P belum, dan para investor-investor besar itu, hedge fund, nggak mungkin nggak tahu hal-hal beginian ini kan. Wong saya dari makro aja tahu, mereka berarti kan kredibilitas pengelolaan fiskal, kredibilitas pengelolaan moneter kita, dan yang lebih penting kredibilitas pasar keuangan kita itu pasti menurun. Kalau menurun ya orang minta bayaran hasil yang lebih tinggi kan. Nah ini nanti rembetannya panjang Mas, ke pasar saham juga kan. Ya kan sih pasar saham ini kan berapa ya, 35% ya pemain asingnya kurang lebih. Ini kan wait and see sekarang ini. Ya keluar masuk, landai lah. Dia secara neto kan nggak masuk selama setahun lebih ini kan. Ya masuk sedikit keluar lagi. Di SBN juga gitu. Wait and see, pemerintah optimis. Wait and see untuk nanti momentum masuk. Kalau saya kritis, wait and see untuk pergi kan jadi masalah. Nah itu mempertambah nanti logika saya di awal tadi, bahwa asing yang diharapkan masuk untuk membeli SPN bukan hanya nggak masuk, tapi keluarnya nggak perlu jual Mas. Yang jatuh tempo dia nggak beli lagi yang baru, bener Hmm. nggak? Betul. Betul. Nah, kan banyak yang di YouTube saya tuh tanya, ini gimana kalau dia keluar siapa yang beli SBN? Ya nggak usah dia jual, dia yang jatuh tempo nggak dia beli lagi yang baru, udah sama dengan keluar. Itu kira-kira. Ini kalau terus-terusin agak serem nanti pemirsanya Mas Awan. Oke, Pak. Jadi saya berusaha membayangkan skenario kritisnya nih, Pak. Hmm. Kalau skenario bagus mah gampang ya. Sekarang kita Ya, skenario kritis nih. Anggaplah ya, SBN dia butuh sekian ribu, hutang dibutuhkan sekian ribu, 1.600 atau 2.000 atau berapa ribu lah. ya. Kemudian asingnya kesulitan, akhirnya dia asing tidak mau nambahin lagi atau tidak mau beli Hmm. baru. Hmm. Kemudian sedangkan negara kan punya tekanan, pemerintah kan punya tekanan, bunga SBN retail tetap harus dibayar, gaji Hmm. PNS nggak boleh berhenti, Iya, eh, kemudian kalau uangnya cukup sih nggak apa-apa. Nah, ini kan iya. kalau permainan dengan BI dan Bank Himbara kan tinggal diatur. Tapi Hmm. kan tadi kata Bapak tadi permainan internal ya asing pasti tahu. Hmm, Nah, pasti tahu. sekarang bagaimana nih kalau skenario kritisnya betul-betul terjadi? Uangnya terkumpul tapi betul-betul nggak cukup. Itu bagaimana, Pak? Kita kan nggak bisa cetak uang. Iya, ya itu yang saya bilang risiko gagal fiskal itu di situ Mas, secara luas. Jadi kalau pemerintah tidak mau melakukan tindakan dramatis di bulan April, April loh saya ingin bilang paling lambat pertengahan Mei. Kalau tidak melakukan tindakan dramatis untuk memperbaiki kondisi, maka skenario buruk ini
lebih mungkin terjadi. Jadi ibaratnya waktu saya membuat proyeksi di akhir tahun lalu atau awal tahun lalu karena belum ada perang, saya melihatnya itu ya risiko gagal fiskal itu antara 20-25%. Waktu itu saya nyatakan. Sekarang saya sudah mulai 50-50. Jadi kalau 50-50 itu untuk risiko kan udah terlalu tinggi karena risiko untuk krisis resesi itu kan harus di bawah 5% sebenarnya secara teoritis kan. Nah ini sudah ke 50. Nah berarti kan harus benar-benar waspada kan ini pemerintah. Mestinya. Nah Hmm. persoalannya tadi saya kebijakan satu hal, teknis hal lain. Ada lagi satu aspek yaitu komunikasi publik kan. Komunikasi publik terbagi dua lah. Komunikasi kepada rakyat, kepada kita semua netizen masyarakat. Komunikasi kepada pasar kan, investor. Dua-duanya ini menurut saya buruk. Kalau kepada netizen masyarakat itu sudah jelas lah. Saya bahkan berani nyatakan ini ketika diundang di Kementerian Keuangan ya udah 2 kali, 3 kali malah. Saya sampaikan kritik saya, tapi yang menghadapi kan analis bukan pejabatnya. Itu komunikasi Pak Purba ini nggak tepat. Kalau di situasi tertentu di pasar keuangan, pasar modal, sentimen positif dibangun dengan gaya optimis, dengan gaya berlebihan itu kadang masuk kan. Tetapi di situasi dia pegang otoritas fiskal sebagai bendahara umum negara, dia komunikasi seolah-olah duit ada kan. Silakan di googling oleh pemirsa. Dia berulang kali mengatakan duit ada kan. Ini kan cara komunikasi yang nggak pas gitu. Begitu juga Pak Presiden yang misalnya meskipun ngomong perintah kepada penghematan, tapi di sisi lain kesannya kan ingin oh, kita atasi, kita bantu. Jadi makin banyak program-program yang dinyatakan akan kami jalankan. Salah satunya ketika kritik kepada MBG sedemikian rupa seminggu yang lalu Presiden mengatakan MBG akan sempurna di akhir tahun. Itu kan komunikasi yang menurut saya ke masyarakat juga nggak pas. Mungkin ya sebagian terpengaruh udah oke aja nih aman kata Pak Presiden, kata Pak Menteri Keuangan, kata Menteri Perekonomian. Tapi kan kalau pasar kan nggak bisa begitu kan, mereka lihat angka kan. Nah, nah makin ke sini si rakyat pun menurut saya kalau tiba-tiba ini betul misalnya BBM ditahan subsidi, tapi kan realnya tetap naik yang tidak bersubsidi. Nah, yang kena pertama kan industri. Industri itu pasti menggeser. Jadi harga-harga barang industri ini belum nih, April Mei ini akan mulai. Karena kan Maret kemarin masih stok-stok Februari lah. Kalau dia kemudian ongkos produksinya naik akibat energi naik, maka si manufakturnya akan mengenakan biaya harga yang lebih tinggi akan terasa. Nah, yang langsung terasa yang pakai BBM kan plastik kan. Nah, ini nanti kalau bergulir dan impor misalnya kalau barang-barang impor dengan masuk lagi kita ke topik baru. Ketika kurs rupiah bertahan di 17.000 bahkan bisa lebih kan, itu berarti kan harga barang impor tinggi, ada impor inflation juga masuk. Nah, dengan kombinasi begini, kembali ke pokok pertanyaan awal tadi, beban di fiskal itu kan makin berat, Mas. Nggak hanya bayar bunga utang loh, tapi beban-beban lain itu membesar. Nah, maka menurut saya, kalau tidak ada kebijakan dramatis, itu gagal fiskal itu hitungan bulan. Ya sebutlah 5-6 bulan ke depan, gagal memenuhi kewajibannya. Nah, kalau fiskalnya gagal, tadi sudah selama perjalanan ke gagal ini sudah dibantu nih oleh Bank Indonesia, dibantu oleh Bank Himbara, dibantu oleh BPJS kan. Kalau kemudian daya bantuan ini tidak lagi bisa, karena yang mau bantu juga nggak cukup lagi kan, maka kita akan menghadapi itu. Bandingkan dengan 9798, waktu itu yang gagal itu swasta, Mas Awan. Jadi swasta yang default terhadap utangnya, kewajibannya, di bail out oleh pemerintah. Jadi pemerintah bantu. Karena itu memang benar, pemerintah nggak gagal bayar utang. Oleh yang berutang itu swasta kok, bahkan diambil alih oleh pemerintah, lalu dengan dukungan IMF dan lain-lain, pemerintah bisa memanage. Nah, kejadian yang sekarang ini beda kan, yang berisiko gagal itu bukan swasta, tapi pemerintah fiskal. Nah, skenario-nya jadi lebih kompleks dibandingkan 9798. Ketika misalnya pemerintah, Kementerian Perekonomian dan lain mengatakan ini nggak ada semua pertumbuhan ekonomi ini, inflasi gini, tidak mirip-mirip dengan di 979. Memang tidak mirip, tapi bisa lebih parah kalau menurut saya. Karena kalau pemerintah yang gagal, siapa yang bantu kan? Satu-satunya bantuan asing, Mas.
Nah, karena itu ini boleh dong saya spekulasi. Kalau ini spekulasi, tidak ada data. Kunjungan ke Jepang, kunjungan ke Amerika, ke Jepang itu karena dulu kita pernah dapat 2012-an SBN yang berupa yen itu kan berdenominasi yen itu besar itu Mas untuk ukuran tahun itu. Nah, ini diharapkan kita akan mengeluarkan lagi yen yang diserap oleh Jepang. Kompensasinya lalu juga ada rundingan lah. Udah proyek Jepang yang apa itu kemarin tertunda itu boleh. Tapi Jepang kasih utangan kita dengan cara beli SBN. Nah, SBN baru nanti yen gitu. Tapi jangan lupa waktu 2012-an itu kita terbitin yen, suku bunga di Bank Sentral Jepang itu nol Mas. Yieldnya di sana mendekati nol. Sekarang yieldnya 2,3, 2,4. Bank sentral juga di 2% kan. Artinya kalau ditambah dengan selisih kurs yen dan rupiah, nanti kita kalaupun Jepang mau, yieldnya juga nanti dirupiahkan ya, ya gede juga kan. Nah, mungkin buat pemirsanya Mas Awan, ini nanti dampak langsungnya, umpama nggak gagal nih ya, itu kan di APBN disebut 599 triliun Mas bayar bunga sepanjang 2026. Nah, akibat diskusi kita ini kan, itu bisa melompat menjadi 6,5 700 kan lain lagi nih, bukan subsidi loh. Di situ campuran karena utangnya itu kan ada yang palas 29%. Maka dia ketambahan di situ. Pemerintah selalu bilang nggak usah khawatir, aman karena yang pegang utang ini domestik. Ya, sebenarnya nggak benar itu Mas. 29% itu sangat signifikan. Ya, jadi ya tetap akan pengaruh sehingga bayar bunga utang juga membengkak. Karena itu saya termasuk ekonom, kalau tidak ada perubahan item belanja secara dramatis, kita defisitnya akan 1.000 triliun. 1.000 triliun berarti utangnya bukan lagi 1.600 tadi Mas, ke 2.000 cari utangnya 1.600 saja susah, apalagi 2.000. Satu-satunya standing buyer, dua lah standing buyer kita hanya Bank Indonesia dan Bank Himbara. Sementara BPJS Ketenagakerjaan dia hanya naik organik kalau tidak disertai dengan klaim yang meningkat dari tenaga kerja akibat PHK kan. Dana haji juga standing buyer kita, ya, yang sukuk yang ini kan. Tetapi kita juga tahu komponen-komponen biaya haji ini di tahun ini dan tahun depan akan meningkat karena banyak faktor kan, transportasi, kurs. Nah, intinya saya berpendapat gagal bayar itu bukan hanya melihat angka bayar bunga, Mas, tapi kompleksitas hubungan antar belanja negara, pendapatan, kemudian hubungan dengan moneter, hubungan dengan bank himbara dan pasar, termasuk pasar saham tadi kan. Nah, salah satu contoh keterkaitan yang erat pasar saham, karena sudah ditegur oleh MSCI ya kalau saham itu kan mau ada free float 15% dibuka nih. Nah, untuk mencari free float 15% kan nggak mudah. Nah, kemudian dibuat aturan udahlah yang asuransi dan apa namanya kayak BPJS itu asuransi dan pensiun itu mau ditingkatin. Kalau sekarang tuh pegangnya BPJS itu di kisaran 5-7%, Mas, yang besar tadi kan di SBN. Dia dibolehin sampai 20%. Semua tuh mau taspen mau ini. Nah, kalau begitu kompleksitasnya tambah lagi nih. Kalau mereka membagi duitnya di saham dan di SBN, kembali lagi SBN kan tidak ada yang menyerap. Nah, hitung-hitungan kompleksitas seperti itu yang membuat saya bersikeras untuk mengingatkan bahwa nggak bisa lagi di-manage dengan perundingan tadi. Rundingan hanya menyelamatkan 2-3 bulan ke depan. Setelah itu jebol. Itu Mas. Jebolnya jadi berturut-turut itu. Kan mungkin Mas Awan mau menanyakan bahwa ini jadi jangan dilihat ini lalu beberapa minggu. Enggak, ini bisa hitungan hari ya. Hitungan hari atau bersamaan antara kurs gagal bayar utang. Ini hari ini kan ada informasi tentang defisit di DPR, Menteri Keuangan rapat RDP dengan DPR disampaikan di bulan Maret ini Mas 240 triliun defisitnya. 240 loh. Dari rencana 689. Ya, itu sudah sepertiga, 3 bulan sepertiga, dan biasanya di 3 bulan pertama tuh bahkan bisa surplus. Karena kan belanja-belanja yang ini kan belum sepertiga. Itu informasi pertama.
Yang kedua, saya tadi pelototi, saya lihat sampai ikutin live sekali-sekali, itu disebut bahwa kita dapat pembiayaan anggaran ya lebih 200 berapa gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, pembiayaan itu artinya ngutangnya, Mas. Kita bisa cari utangnya itu sampai bulan Maret ini lebih sedikit dari tahun-tahun yang lalu. Dan sebagai pelaku pasar, Mas Awan juga tahu bid cover to ratio-nya turun drastis. Beberapa seri SBN itu 1,2, 1, artinya udahlah asal lu nawar berapa aja gua kasih kan. Sementara begitu, memang masih di 6,9, 6,86 yang 10 tahun. Tetapi ke depannya potensi untuk mengarah ke 9, 10 dengan harga SBN di pasar sekunder 90, 92 itu tinggi. Tergantung Mas Awan nyalinya seberapa. Sementara pegang untuk, ya, tapi hati-hati kan, dapat bunga tinggi, tapi pas mau jual harganya jatuh. Nah, itu saya nggak tahu, itu Mas Awan pelaku lebih tahu dari saya. Cuma saya nalarnya tahu, bener kan, nalar saya begitu. Wah, ini kompleksitas ini diperparah oleh sentimen. Sebetulnya harus saya akui, 17.000 itu ketinggian, Mas. Sebetulnya 16.000 kita itu kurang lebih harusnya. Berarti kan selisih 1.000 tuh. Mengapa? Jadi benar Bank Indonesia, pemerintah juga benar. Faktor fundamental kita rupiah itu harusnya nggak 17.000. Tapi gampang jawabnya kalau ekonom atau pelaku kan. Yang 1.000 itu adalah premi yang ingin diambil kan. Karena dia punya ekspektasi ke depan rupiah akan begini. Maka saya mau pegang. Tapi 17.000 pemain palas lagi toh, dibuktikan juga oleh yang namanya lelang DNDF kan, domestic non deliverable product. Itu kalau nawarin ke 17.000 misalnya, Mas, untuk 3 bulan nggak ada yang ngambil. Ketika 17.100 itu ada yang ngambil sekian. Artinya ke 1-3 bulan ke depan nggak ada yang punya proyeksi pelaku bahwa rupiah akan di bawah 17.000. Nah, ini kompleksitasnya. Sementara BI terus melakukan operasi agar bertahan di 17 ribuan. Berapa lama? Saya udah katakan lagi 5-6 bulan nanti dia harus intervensi pasar, dia harus pegang SBN, ya toh, dia harus nanti mengatur likuiditas di perbankan karena mungkin nanti perbankan sedikit kesulitan, dia juga harus terbitkan SRB agar dibeli asing. Nah, berebutlah di pasar itu sumber-sumber itu. Makin disimulasi. Kalau tidak ada tindakan radikal, saya benar-benar menekankan ini. Ini kan seolah-olah as usual itu. As usual udahlah, paling kita mau apa. Lalu itu apa, Mas? Dapat 80 triliun di kebutuhan 300, 500 triliun, 80 triliun enggak. 80 juga masih rekaan. Dengan diatur begini-begini akan dapat segitu. Enggak seketika dapat 80. Penghematan yang dimaksud ini tidak jadi belanja, bukan dapat duit loh. Jadi penghematan 80 triliun yang dihitung-hitung sementara ini adalah perhitungan tidak jadi keluar 80, bukan dapat duit 80. Kita bicara day per day, man to man kan. Agak ekstrim saya ini, karena kalau nggak diomongin begini, repot kita ini. Gitu masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Aurel ya. Ini tadi Bapak mengatakan komunikasi publik dan yang buruk ya, komunikasi Buruk. publik kepada Kalau publik saya yang tegas buruk, buruk. kepada asing Komunikasi juga buruk. kebijakan ekonominya buruk. Ya, Ya, buruk. setuju Pak ya. Purbaya mengatakan uang saya ya, padahal itu uang rakyat semuanya. Ya, itu salah Gaji dia satu. pun dari uang rakyat ya. Masih banyak katanya. Yang kemarin dia bilang 400T dibuang ke Himbara itu sampai sekarang nggak jelas tuh kabarnya Pak ya. Iya, iya. Saya minta informasi 400T ke bank-bank itu jadinya apa sekarang? Sampai sekarang nggak dikasih informasinya Pak sama PPID-nya Kemenkeu. Nah, jadi tadi Bapak mengatakan ini 1.600 bahkan sampai ke 2.000, pokoknya angka ribuan deh yang kita butuhkan di Iya, iya. tahun ini. Ya, Kita membutuhkan tindakan yang dramatis dan radikal. Kan cuma ada ya, dua kemungkinan, mengurangi ya, beban atau menambah penghasilan. iya, Kalau betul. kurangin beban, sepertinya udah nggak mungkin. MBG nggak mungkin nggak mau dihapus, korupsi jalan terus. Jadi beban ini kayaknya ketahan. Kemudian penghasilan turun terus nih, karena semua sudah diperas nih. Kemarin ada konglomerat pada diperas, semua udah diperas. Nah, Ya, jadi ya, satu-satunya cara adalah menambah hutang, ya, memaksakan SBN ini harus jadi. Nah, iya,
pertanyaan saya adalah SBN ini apakah pasti akan berhasil? Yang kan sekarang Pak Prabowo sudah muter-muter ke seluruh dunia Ya. minta minta hutang SBN. Apakah ini sesuatu skenario yang pasti berhasil walaupun dengan bunga yang tinggi atau dia masih mungkin gagal, Pak? Saya menganggap masih mungkin gagal, tapi memang peluang untuk dapatnya ada. Karena kan begini, mereka sudah punya duit di Indonesia kan. Ya kita sebut saja lah nama ya hedge fund seperti BlackRock, dia sudah ada di pasar saham, dan dia sudah ada di SBN kan begitu. Ya kemudian apa namanya klien dia kan, kliennya si BlackRock di Indonesia kan juga main di saham, main di. Artinya kompleksitasnya ada. Karena itu MSCI juga beri peringatan kan pakai lampu kuning dulu kan, nggak langsung lampu merah. Moody's dengan Fitch juga begitu, kan kasih lampu kuning dulu. Nah, nanti baru lampu merah. Nah, artinya kita juga tidak, saya harus juga fair bahwa bisa saja upaya. Tentu Presiden kan ada ditemani oleh tim negosiator dia kan, mungkin saja dia dapat, mungkin. Tapi berdasarkan kondisi internasional itu lebih sulit dibandingkan misal pada tahun-tahun yang lampau. Ini beda nih. Misalnya ketika Amerika longgar karena dia quantitative easing, dia mungkin akan quantitative easing, tapi polanya beda dengan di tahun-tahun 10-20 tahun yang lalu. Dia urusannya adalah American First kan, itu sudah kita tahu semua. Dan jangan lupa loh, yieldnya US Treasury juga bisa dikatakan tertinggi dalam beberapa dekade ini kan. Nah, kemudian Jepang, saya ingin katakan tadi, Jepang juga tidak sedang longgar. Ya, tidak sedang longgar. Dia sudah harus mengatur fiskalnya. Nah, kemudian negara-negara lain, semua negara ini sedang kesusahan akibat perang. Nah, masuk ke situ kita, semua butuh ngutang. Memang yang mikir ngutang cuma kita. Malaysia juga mikir, Thailand juga mikir, Vietnam juga mikir, semua. Jadi mereka semua berusaha memperbaiki kinerja fiskal dia, kinerja industri keuangan dia, agar orang masuk ke dia. Maka orang punya duit. Ini sekarang bukan lagi apa cash is the king ya, cash is kaisar mungkin kan kalau sekarang ini orang punya duit benar-benar bisa apa saja kan, karena milih ya. Nah persoalannya kita atraktif enggak kan? Tadi saya dengan uraian saya tadi, industri keuangan kita, mau itu SBN, pasar surat utang, obligasinya BUMN, ya kita perlu tambahin nih. Nanti ini bisa saya tambahkan sedikit, belum tentu juga gagal bayar bunga itu dimulai dari pemerintah, bisa dimulai dari BUMN mas. Tapi kan BUMN pemerintah harus handle kan. Gimana kalau gagal bayarnya mulai dari BUMN kan? Nah, WUS sudah dicoba ditangani itu, tapi bagaimana dengan BUMN kaya? Nah, masuk juga PLN sama Pertamina. Tadi kalau subsidinya coba ditahan, pemerintah kesulitan, ada cara lagi, utang dulu kepada Pertamina dan juga PLN. Jadi dia berutang. Nah, sebenarnya sudah dilakukan 2025 itu ada utang ke Pertamina, itu kompensasinya belum dibayar semua. Nah masalahnya dua raksasa ini ya, duanya ini kan mencapai 30% dari aset Danantara tuh. Ya kan, dua-duanya ini kan. Ini kalau ini terganggu keuangannya, kita nggak bisa bayangkan kan. Si Pertamina kan harus beli bahan baku. PLN harus bayar kewajiban-kewajibannya pada pembangkit-pembangkit swasta, dia juga harus beli batu bara. Nah, berarti kan kompleksitasnya meningkat kan. Kalau dia paksakan berarti dia beli dalam jumlah yang lebih sedikit gitu. Anggap aja Pertamina. Maka supply misalnya LPG ini. Saya malah ingin mengingatkan pemirsa Mas Awan yang lebih kerusuhan itu LPG loh dibandingkan BBM. Itu sama ya di golongan juga. Karena LPG ini kita belum membayangkan, ibu-ibu kita ini udah nggak punya cara lain selain BBM kan. Paling yang punya kompor listrik kan. Mayoritas masih LPG semua di mana-mana. Kalau itu suplainya, kalau bensin nggak ada, udahlah nggak jalan-jalan dulu. Kalau LPG nggak ada, mau apa? Oh pesan GoFood. Yang masak GoFoodnya juga pakai LPG. Jadi dalam konteks ini Pertamina kan sangat penting untuk dia. Kalaupun tidak sehat-sehat amat, jangan sampai dia kesulitan untuk membeli bahan baku dia dan produksi dia kan. Nah ini bergulir mas. Jadi dengan cara seperti ini penggambarannya, ujungnya kembali di pemerintah. Asal usulnya kan di pemerintah dulu nih. Pertamina terpengaruh karena eh, subsidi dan kompensasi diutang sebagiannya. Bank Himbara terpengaruh karena ya dia harus beli SBN.
terpengaruh baik dia sukarela maupun disuruh. Sukarela juga seneng kan karena dapat yield kan. Nanti ujungnya kan kredit tidak banyak lagi disalurkan, tidak meningkat. Dan jadi mendua ini Purbaya pengen naruh di tadi di Himbar agar dia beri kredit. Loh, kalau kita jadi direksi bank itu ya kita urusannya kan menyelamatkan perusahaan. Kalau enggak saya dihajar juga kan. Pastilah juga pilihan SBN itu ada dan seterusnya. Nah kalau kompleksitas ini menular jadi kemana-mana, maka mulai dari akarnya dulu. Menurut saya akarnya adalah di belanja pemerintah. Jadi saya agak berbeda nih dengan Mas Awan. Justru belanja masih bisa, Mas. Kalau pendapatan dinaikin, kita udah tahu crowding out kan, mau dipajaki kayak apa lagi. Sudah under taxes memang mining ya, tapi kan dia secara resmi under taxes, secara tidak resmi diinjak kakinya kan. Jadi akhirnya kan total yang dikeluarkan juga besar. Nah, uh, jadi yang dramatis saya maksud tetap belanja, Mas. To the point saja saya. Kalau misalnya belanja BGN, MBG itu 335. Ada penjelasan dari BGN, ini enggak, kami cuma 268. Itu penjelasan untuk netizen, Mas. Kalau untuk pengamat fiskal nggak bisa. Karena 265 di BGN, di belanja lain-lain itu dicadangkan 70 triliun. Jadi kan 235 memang. Nah, udah deh yang 70 nggak jadi dipakai. Oke, yang 26, 285 itu juga harus dikurangi. Sekarang sampai kita bicara ini mungkin baru 60 nih. Nah, coba dihentikan 6 bulan gitu. Moratorium, saya ekstrim. Moratorium, lalu dalam masa moratorium itu dicari dikaji, dibuat laporan, dicari format ketika di triwulan keempat nanti dimulai lagi MBG dengan segmented. Itu nanti kalau itu tersegmented artinya misalnya di daerah-daerah tertinggal atau apa-apa gitu, maka akan didapat 200 dari situ, Mas, dari NBG. Nah, untuk gambarannya. Lalu kan ada alutsista. Yang alutsista yang ditaruh itu baru 58. Tapi yang dibelanja lain-lainnya dicadangkan. Ada 150 untuk Kementerian Pertahanan. Mungkin untuk alutsistanya 120, 130 itu. Ini nggak jadi aja deh yang 150 ini. Kementerian Pertahanan sesuai APBN saja. Itu makanya sesuai dengan alokasi semula. 150 tambah 200, 350 Mas. Nanti baru disisir yang lain-lain. Yang 80 tadi oke lah. Maka sebenarnya secara radikal itu bisa kita dapat penghematan 400. Masuk kan barang. Dan yang penting bukan penghematannya, komunikasi publiknya. Kalau nanti telat, berarti pasar ngelihat, Moody's ngelihat, Fitch melihat, investor melihat, Mas Awan sebagai investor SBN individual juga melihat. Ini pemerintah sungguh-sungguh menyadari. Nah, komunikasi itu kan tidak terjadi, tidak dilakukan. Dan memang dugaan saya memang nggak berencana. Kalau naikin BBM ini mulai sudah kan, udah subsidinya dicabut. Ya itu juga pilihan, tapi hati-hati. Ketika 2005, 2015 naikin BBM, pemerintah sedang kredibel. Tahun pertama dia memulai dan kondisi ekonomi memungkinkan. Kalau subsidi dikurangi di tahun ini, sudah setahun setengah berjalan, dan mohon maaf, kredibilitas pemerintah, kredibilitas Kementerian Keuangan sedang goyang, maka yang akan ada adalah bisa social unrest kan. Gitu. Sekarang ini yang ngeluh-ngeluh yang kelas menengah kayak kita lah, Mas Awan, saya. Tapi sebentar lagi kalau BBM naik, plastik naik itu yang ngeluh sampai bawah. Nah, ini memang dilema. Ya memang namanya kebijakan itu kan tidak selalu memilih di antara yang baik dengan yang paling baik. Inilah saat di mana memilih kebijakan yang terburuk, buruk, dan cukup buruk. Menurut saya sekarang mereka harus memilih yang cukup buruk aja lah. Jangan buruk atau buruk sekali. Buruk sekali tadi gagal bayar. Sudah. Yang cukup buruk aja, cukup buruk MBG tadi. Ya kan bisa dijelasin. Ini menurut saya jalan mundur yang bagus buat pemerintahan Prabowo. Kami bukannya mau ingkar janji terhadap janji kampanye, tapi sedang menyusun ulang kan karena situasi eksternal. Nah, saya bisa komunikasi ke Kementerian Pertahanan, Pak Presiden komit untuk memperkuat pertahanan kita, tapi untuk tahun ini kita harus hold dulu. Sebetulnya juga ada di anggaran lain-lain, Mas. Kalau mau detail, menyisir, jangan WFH kalau buat saya. Kan kita punya tuh sebetulnya di dalam itu. Kepolisian itu dapat apa aja rinciannya. BIN itu apa rinciannya. Yang hal-hal seperti itu menurut saya bisa dikurangi. Kalau dikurangi yang Kemendikbud, ya lebih repot lagi kan.
Bahkan saya mengakui beberapa belanja justru harus ditambah Mas untuk dialokasi. Bansos kah, PKH kah, itu harus ditambah karena itulah daya beli. Dari seluruh pembicaraan kita ini, kalau dipilih kebijakan yang cukup buruk saja, tidak buruk, apalagi buruk sekali, itu akan berdampak memang terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin mencapai 5,4. Tapi kan sudah diberitahu oleh OECD, kamu itu 4,8. Perbaya, ini kita akan 5,6, bahkan mungkin 6. Kan gila kan? Jadi ya memang kalau mau apa mau dapat segitu itu kan. Nah, kalau dia melakukan penghematan yang tadi aja itu pasti ada dampak barang 0,1% terhadap itu, terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pilihannya saya sederhanakan, inilah saat di mana pemerintah nggak bisa memilih pilihan yang terbaik, sangat baik atau baik, tapi memilih yang buruk sekali, buruk dan cukup buruk. Maka secara teori kebijakan publik pilihlah yang cukup buruk saja, tapi bisa tidak mengarah krisis. Supaya saya jangan dituduh nakut-nakuti krisis terus melawan. Sebenarnya kita ini sudah menyampaikan juga ada opsi kan. Akui dulu sense of crisis. Sense of crisis itu bukan perasaan ini sudah krisis, enggak. Komunikasi publiknya itu ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa situasi kita ini cukup sulit. Pemerintah sudah sedang berusaha dan insya Allah kita akan bisa menangani dia sampai krisis. Itu sense of crisis. Tapi kalau ngomongnya duit kita banyak, itu nggak ngerti tuh mau sama pitch itu fundamental kita kuat kan. MSCI itu ya nakut-nakutin aja. Kalau begitu komunikasinya, duit kita masih banyak, akhir tahun MBG akan sempurna. Apa yang dibaca? Dibaca oleh investor. Ya udah siap, dan jangan lupa, jangan, tadi kita baru menguraikan asing pergi Mas. Sekarang bagaimana dengan investor dalam negeri yang gede-gede itu? Apa mereka tidak siap-siap pergi keluar? Atau sekurang-kurangnya ketika mereka ekspor itu yang disebut DHE segala macam itu dia nggak jadi pulang. Saya harus mengatur portofolio dan sebagian ngepak-ngepak duit ini tanda petik ya, karena kan instrumennya kan sudah cukup, nggak boleh apa namanya beli beli dolar ya sampai 50.000 saja, kalau nggak harus berikan ini. Itu kan sampean pelaku lah, nggak usah belilah, tinggal sampean geser tabungan sampean rupiah ke Palas kan pakai HP aja bisa. Bener nggak? Artinya yang namanya capital flight itu tidak harus terbayangkan dia dibawa pergi keluar, dia rubah jadi Palas juga capital flight. Nah, hal-hal seperti, dan saya ingin juga kunci, saya udah berkali-kali dapat kesempatan berkomunikasi kepada bukan bukan menteri, bukan dirjennya ya, tapi pada analis dan pejabat menengah lah. Itu di Kementerian Keuangan itu Mas Awan, nggak kurang-kurang yang pintar, lebih pintar dari saya soal fiskal. Kawan-kawan di Bank Indonesia itu yang IP-nya 4 tuh masuk Bank Indonesia biasanya. Mereka itu ngerti. Ya, jadi Indonesia nggak kekurangan di tubuh pemerintahan itu tenaga ahli yang paham persoalan. Tapi kelihatannya, ini kalau ini subjektif saya ya, saya menduga mereka kesulitan menyampaikan analisisnya kepada yang lebih atas, apalagi sampai ke presiden. Kan begitu. Kalau itu yang tidak terlihat di publik, tersumbatan pimpinan tertinggi atau bahkan menteri mendapatkan informasi yang presisi dari anak buahnya. Semua takut kalau memberi berita buruk. Peristiwanya buruk, kalau saya kasih berita buruk, saya yang bawa berita yang dihajar, kan lucu kan. Nah, kalau sudah itu persoalannya sederhana. Ini saya kan hanya pengamat, ya sebutlah pengamat makro, pengamat domestik. Bisa nggak kebayangkan? Nggak mungkin orang-orang yang punya duit puluhan ratusan triliun itu tidak punya informasi A1 tentang itu semua. Dan mereka mengambil keputusan selain dari data-data yang kelihatan dan dari info-info itu, nggak mungkin dari press release atau siaran pers atau celetukan-celetukan dari menteri, kan nggak mungkin itu dasar mereka ngambil keputusan. Itu Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Aurel ya. Ini Pak Prabowo, mungkin di kepalanya Pak Prabowo nih, whatever it takes, solusinya adalah hutang. Cuman kan Ya, kalau hutang kan kita bergantung sama pihak asing. ya, Sedangkan menurut Pak Awalil kan solusinya adalah kita benerin di internal. Kita melakukan ya, yang bisa kita kendalikan. Yang pertama adalah beban. ya, Kan? Beban bisa kita kendalikan. Nah, cuman mungkin Pak Prabowo mungkin berpikir nih, kalau MBG saya stop 6 bulan, jangan kan 6 bulan, 2 bulannya gue udah di demo kemana-mana gitu kan. Nah, tapi tadi Pak Awali juga sudah kasih solusi adalah komunikasi publik. ya. Publik akan mendukung kalau memang komunikasinya bagus dan memang terlihat komitmen dari pejabat publiknya ya.
Saya rasa Betul. mungkin mungkin Pak Prabowo mending undang Pak Awadil saja deh ke istana ya, daripada undang teman-teman yang lain. Karena tadi kata Pak Awal ya, memang betul Pak, tenaga ahli, pinter, tapi nggak berani ngomong ya sama aja Enggak, omong kosong kan? karena menyangkut ya banyak hal lah mereka. Bisa Iya, dimaklumi juga. Bahkan salah-salah ini saya ngomong bocorin, dipecat. saya di satu lembaga yang sangat penting di negeri ini. Saya diundang, saya dengan beberapa orang, ada profesor dua, saya sampaikan. Dan ini terus terang lembaga yang sangat penting dan levelnya level kementerian itu. Dan kalau itu oleh pimpinannya, ini semua usulan dari Bapak, terutama Pak Walil, kita catat akan kita sampaikan kepada Presiden. Tapi melewati dulu Menteri saya katanya. Dan sambil bercanda, meskipun bercanda, kita nggak yakin juga sih ini akan sampai. Jadi artinya ya seperti itu, Mas. Yang Iya, kita iya. khawatir. Dan yang penting bukan soal saya pribadi atau siapapun. Ketersumbatan ini mungkin tidak diketahui oleh para investor. Itu Mas kuncinya. Jadi pendapat kayak saya ini kan pendapat yang lazim sebetulnya di kalangan yang independen. Tetapi tidak sampai mungkin dugaan kita nih. Jangankan ke presiden, Pak. Purbaya saja nggak sampai bisa jadi. Karena itu dia direaksi yang di medsos. Ya toh? Nah, ini nggak apa-apa nih, medsos dengan medsos ini. Kebetulan saya kenal baik kan sama Ferry Latwi. Yang direaksi pernyataan Ferry di berbagai medsos. Ya, kalau memang mau tahu argumennya Ferry, undang aja Ferry-nya, ya toh? Betul, Berdiskusi, betul. ya kan? Atau bagaimana lah begitu di reaksi seperti itu, medsos lawan medsos. Kita bisa membayangkan keputusan penting dari bendahara umum negara. Menteri Keuangan itu nggak sekedar menteri, Mas. Itu menteri sedet paling tertinggi sebetulnya di negeri ini. Itu didasari oleh perbincangan medsos dan rasa sentimen suka dan tidak suka. Kita nggak mungkin nggak dibaca oleh investor itu. Nah, tuh saya udah komunikasi sama Ferry. Udah Ferry, coba gimana nih? Saya manggil bro kan itu memang orangnya gitu. Nah, kita ada ngomong off air lah, yang on air bisa dilihat di YouTube saya. Yang off air sebenarnya lebih serem. Saya bilang, Anda ini bro, kayaknya juga sentimen negatif sama Purbaya. Ya ceritalah. Ya, saya bilang gini aja, bersedia nggak sebetulnya? Jangan soal sampean suka nggak suka dengan Purbaya. Dan sebaliknya ya, mestinya kita harus berdiskusi yang teknis. Jadi sudah sampai ke situlah. Tapi terlepas saya kenal dengan Ferry dan ya otomatis lebih mudah. Saya merasa terlepas dari gaya dia kayak gitu, Ferry ini lebih berdasar menurut saya kan. Dia punya dasar pendapat. Saya nggak setuju seluruhnya ya. Punya dasar. Sementara Purbaya so far sejauh ini yang diutarakan itu membangun sentimen positif, bukan basis saya punya data. Ini ngomongnya punya data, datanya nggak disampaikan. Satu saja nih, ya kan? Satu saja bahwa Kementerian Keuangan di zaman dia ini ngumumin posisi utang tuh 3 bulan sekali, Mas. Sekarang Hmm, dulu sebulan sekali. Terus yang hmm. kedua tidak mengumumkan kalau Anda masuk ke laman SBN, ini kan suka SBN tuh selalu telat. Sekarang posisi penerbitan SBN resume cuma sampai Januari, kebayang nggak? Ini kita sudah April nih. Itu dulu nggak pernah telat yang begitu. Paling pengumuman lelang. Kalau orang pengamat kayak saya bisa saya ambil dari lelang tuh saya masukin. Tapi itu kan menunjukkan transparansi yang makin rendah. Di sisi lain Bank Indonesia mulai tidak mengumumkan minggu ini berapa masuk di SBN, di saham kan. Kalau cara-cara berkomunikasi seperti ini diteruskan, ngomong aman, ngomong bagus, ngomong segala, ada datanya, kita sudah punya modelnya kita tidak tahu, datanya kita tidak tahu, dan jangan lupa, ya orang-orang seperti saya, Ferry, itu juga bisa ngitung. Ya mungkin tidak sepresisi kalau mereka yang ngitung, tapi kan ada dasarnya. Dan yang lebih heboh lagi, saya ingin sekali lagi ingatkan pemirsa Mas Awan, tidak mungkin investor asing yang besar-besar, investor domestik yang besar-besar tidak punya analis yang andal, Mas. Lebih andal dari saya. Itu sudah yakin saya. Nah, begitu juga Oke. Pitch, Moody's, dan seterusnya.
Oke, siap. Makasih, Pak. Jadi si Pak Purbaya dan kawan-kawan dan Pak Prabowo yang berhentilah menjadikan kritikus sebagai musuh. Kita bukan Iya, musuh. Kita sama-sama betul, orang yang cinta sama negara ini ya. Saya betul. adalah orang yang tidak ingin negara ini default. Kalau negara default, SBN saya nggak dibayar bunganya. Betul, betul. Saya juga ini perlu saya disclaimer. Saya Hmm, keras mengingatkan itu kan. Tadi masih 50-50 kan. Ferry lebih keras dari saya. Itu dengan maksud yang 50 yang tidak terjadinya betul. yang diatasi gitu. Betul. Jadi kalau negara rusak, kita semua kacau balau. Ya, Nah, terakhir betul. Pak. Pak Awalil bagaimana menurut Pak Awalil mengenai Purbaya 6%? Nah, ini gimana nih 6% nih? Gimana ceritanya bisa 6%? Bapak bayangkan deh, gimana sih ceritanya negara ini bisa dapat 6%? Ya, udah jelas nggak masuk akal ya. Bisa masuk Oke. akal kalau dia bisa maksa BPS gitu loh. Dan bahkan jujur saja di kalangan ekonom di forum-forum kita yang lebih tertutup sama-sama berhitung 5,11 itu saja overestimated Mas. Itu mungkin harusnya 4,8. Jadi kira-kira 0,3 selisihnya. Terutama di triwulan 2. Jadi 0,3 nih dari 25.000 kalau PDB nominalnya kan 23.821. Nah, caranya mengukurnya kan 23.821 dari apa saja. Bisa dari komponen, bisa dari sektor. Yang memberi kontribusi tambahan sehingga bisa 5,11 di tahun 2025 itu adalah PMTB, Mas. Pembentukan modal tetap bruto, investasi lah. Tapi ketika ditelisik lagi si investasi itu ada yang namanya mesin dan peralatan. BPS tidak mengungkapkan apa saja itu. Nah, saya sebagai ekonom nyari tahu. Nah, itu adalah alutsista, Mas. Alutsista strategis. Tambahannya ya, tambahan 0,3. Kalau itu dibuang, nggak dapat tuh 5,1. Nah, artinya kan kemudian ada beberapa mesin peralatan yang masuk ke industri hilirisasi di minerba, nikel dan lain-lain yang menurut aturan dia diimpor. Dia memang nanti akan masuk ke PDB. Kan padahal produksi luar tuh dimasuk kalau dia mulai beroperasi untuk memproduksi. Kalau dia baru diimpor dihitung, itu nggak benar sebetulnya. Nah, misal itu. Nah, kalau misalnya 2025 mau 6%, andalannya kan itu. Karena sudah berdanantara, sudah banyak proyek yang mau masuk, nanti banyak masuk tuh investasi di sektor-sektor yang waste energy atau sebutannya waste energy, tapi kan gede-gede itu kan. Begitu juga Minerba. Itu masuk berupa mesin peralatan dan bangunan yang dibangun di sana. Nah, kelihatannya itu bisa deliver masih ada potensi kan. Karena kan nah, begitu juga alutsista. Kalau misalnya alutsista ngikuti saya tadi skenario cukup buruk tadi kan nggak jadi nambah itu Mas di situ. Terus apa tadi investasi tadi jangan lupa itu sebagian cukup besarnya juga Cina kan. Nah, Hmm. bagaimana kalau Cina mulai nggak begitu nyaman nih? Indonesia ini kok makin hari makin miring ke sebelah sana bukan ke kita lagi. Kalau dia menghold gimana? Maksudnya nggak seluruhnya. Jadi kompleksitas ini membuat perhitungan 6% itu nggak masuk akal. Sementara konsumsi kan sudah jelas stuck ini. Ya toh? Sudah terjadi stagnasi di konsumsi. Orang tidak hanya makan tabungan tapi mantap. Tapi maut sudah makan utang sudah mayoritas. Banyak rakyat Indonesia kelas menengah terutama. Nah maka dorongan di konsumsi nggak ada. Lalu ekspor. Ekspor so far ya masih lebih daripada impor, tetapi nggak mungkin meningkat pesat dengan situasi global seperti ini. Malah impor. Jadi cara menghitung 6% dia itu menurut saya nggak usah 6 lah, 5,4 yang seperti APBN itu 5,4 yang mau 6% itu kan Pak Purbaya. Dari dulu kan dia begitu. Waktu 2012 juga udah bilang begitu. Jadi versinya seperti apa? Umpama BPS dibiarin ngitungnya agak sedikit bluffing gitu ya tetap aja dapat 5,2. Kalau real ya benar OECD itu 4,8. Jadi 4,8 itu adalah perkiraan atas dasar kondisi terkini dan tidak memburuk di 9 bulan ke depan, Mas. Kalau memburuk seperti cerita kita tadi, boleh dong saya menakut-nakuti pemirsanya Mas Awan. Kita bisa mendapatkan 2026 ini di bawah 3% Mas untuk pertama kalinya. Dan di Wow. 2027 bisa negatif seperti tahun 98. Wah. Besar. Ya, jadi sangat bisa. Kalau Waduh. ya saya ingin agak sedikit vulgar lah. Kalau masih double pemerintah, sudahlah lebih bagus tumbuh 5,0, 5,1.
tapi tadi semua di ini fiskal aman, moneter jadi aman, rupiah tidak jauh-jauh dari 17.000. Kalau lebih kredibel dia akan naik akan menguat ke 16,5, mendekati keseimbangannya. Tapi kalau terbalik skenarionya, rupiah melompat-lompat dulu lah, nanti lompat banget. Capital outflow-nya oleh asing yang jatuh tempo tidak beli lagi, atau yang di dalam atau keluar, dan orang-orang yang punya duit di Indonesia juga mulai mikir-mikir keluar, baik keluar langsung maupun nuker dengan falas, itu kompleksitasnya jadi rumit. Dan jangan lupa Bank Himbara ditambahi kebebanan Popdes Merah Putih, ya toh. Dia ngutangi itu dibayar oleh APBN. Nah itu nanti kan APBN yang bayar nggak ada duit bayar ke Bank Himbara, bleedingnya kayak apa di Bank Himbara? Bank Himbara juga sudah dikasih outlook negatif oleh Moody's dan oleh Fitch, cuma sudah Wow. dikasih itu. Memang biasanya teorinya kalau negaranya kena outlook negatif, banyak banyak bank itu juga kena outlook, tapi nggak semua. Buktinya ada beberapa bank yang nggak outlook negatif. Artinya ada analisis di sana di lembaga rating. Ini bank-bank ini kebanyakan pegang SBN, ya toh. Nah, maka nanti dia juga kena outlook negatif. Nah, maka kalau ulangi lagi skenario buruknya, fiskal gagal hampir bersamaan, Bank Indonesia keteteran, hampir bersamaan bank khususnya Bank Himbara goyang, hampir bersamaan BPJS mungkin bayar klaim agak sedikit ketunda-tunda. Nah lalu mau nggak mau dinaikin BBM. Jadi serba salah nih, naikin BBM di bulan September, di situasi sudah rumit naikin. Waduh, Wah. kita sosial unrest Mas. Dan saya sudah katakan tadi bahwa harusnya kalau langkahnya benar kita tumbuh di 5%, bukan 6. 5,1 udah bagus itu. Kalau maksa kita bisa di bawah 3 justru, bukan di bawah 5 lagi. Dan lebih bagus ya bagaimana lagi ya, saya ingin mengingatkannya, sense of crisis itu jadi kata kunci. Tampilkan para pejabat itu berkomunikasi dengan publik, kita sedang kesulitan, seluruh dunia kesulitan, Jepang kesulitan, Malaysia kesulitan, Singapura kesulitan, kita gagah-gagah gitu loh. Kita satu-satunya negara yang tidak kesulitan menurut versi pernyataan pejabat. Itu kan kegilaan yang, oh Amerika aja sulit kok. Ya ngapain sih malu, orang semua sulit kok. Nah, begitu Mas. Ya, kalau kita ingat Prabowo tidak menaikkan apa, BBM ini kan seperti sok jagoan ya, sama seperti Iya, ketika Covid. Kayak Covid kan kita iya, bilang kita tidak ada Covid, begitu kena langsung boom, langsung kena tuh. iya. Kita sudah agak berulang kali kita yang begini ini. Iya, baik. Jadi tadi kata Pak Awalil ya, 5,1% itu sudah optimis ya, Ya, pemerintah sudah harus. baguslah segitu. Ya. Ya, pemerintah harus jadi pemerintah yang kredibel, bukan pemerintah yang jago bacot ya atau jago ngeles ya. Kalau jago ngeles Ya, itu Pak Purbaya tuh paling jago ngeles tuh. ya, Baik, ya. terima kasih Pak Awali. By the way, ini ada informasi kursus analisis khusus dari Pak Awali nih. Mungkin boleh disampaikan nih Pak. Saya share screen sedikit. Iya, ya, ya. Nah, Jadi luar biasa uh, nih. ya, terima kasih Mas Awan. Jadi buat pemirsanya Mas Awan, kalau ini kan nanti karena perbincangan tidak pakai slide, tidak pakai angka-angka, nanti dikira saya ngarang Mas Awan. Atau kalau Anda tertarik, bisa ikut kursus kami, ini sudah angkatan kedua ya. Kursusnya memang ya mungkin berbayar ya, karena saya merasa bahwa kalau berbayar itu komitmen belajarnya juga agak tinggi. Jadi kan Betul. silahkan yang tertarik, ini jadi 5 kali pertemuan, yang 2 kali luring, yang 3 kali nanti Zoom. Ini angkatan kedua. Dari angkatan pertama itu dari tenaga ahli DPR, pesertanya ada analis dari Kementerian Keuangan, ada tenaga ahli DPD, dan ada Mas Awan, ada satu kemarin pelaku pasar modal orang Surabaya, dia punya SBN, punya saat ikut juga dari Surabaya datang. Nah, kalau ibu bapak berminat, silakan ikut, atau nanti kita setiap 2 bulan angkatan baru. Dan di luar ini saya juga akan di mulai Agustus nanti ada sekolah. Sekolah berarti 1 semester Mas Awan. Berlangsung Wow. selama 16 kali pertemuan. Kenapa hal-hal begini kami lakukan? Terutama sekali saya dengan Mas Yanwar di Bright ini merasa, karena kita ini kan sering banget tuh ditanya jurnalis apa segala. Jadi waduh, ini kita punya tanggung jawab moral untuk sebisanya kami melakukan literasi. Jadi acara ini lebih
literasi agar semua istilah-istilah ekonomi. Tadi Mas Awan dengar sendiri cara saya melihat faktor-faktor ya. Tidak mesti benar, tapi kan dengan kita berbagi, menjelaskan supaya jangan jangan omon-omon tidak berdasar. Nah, silakan, mudah-mudahan ada yang berminat gelombang ini ataupun gelombang berikutnya. Makasih Mas Awan. Oke, siap. Makasih Pak Awalil informasinya ya. Teman-teman yang mau bergabung, silakan bergabung ke Pak Awalil. Bisa tadi ada nomor WA-nya dan juga ke Instagramnya Pak Awalil juga bisa. Baik, saya berterima kasih banget kepada Pak Awalil sudah bersedia hadir bersama kita ya. Kita sangat senang sekali, saya sangat happy, dan mungkin di waktu kesempatan yang lain kita bisa podcast lagi, Pak. Ya, Oke. makasih Mas Awan. Makasih Pak Awalil. Selamat siang Pak. Ah, Mari Mas Pak. Awan. Mari. Yuk. Ya, Pak.